Di triple constant, yaitu scope, time, dan cost, maka hubungan di antara ketiganya haruslah dinamis namun tetap seimbang. Karena jika ada perubahan Halo everyone, yang saya hormati Ibu Rian Andros dan Bapak Haikal dan teman-teman semua di kelas Information Management System Project. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Dina Rizky Pangesti. Saya akan menjelaskan mengenai triple constraint. Kira-kira di triple constraint nanti yang kita mau presentasiin ada apa aja sih? Yaitu memuat konten, apa itu triple constraint, elemen triple constraint, time, scope, cost, hubungan antar elemen, tools, dan teknik, serta strategik implementasi, case study, dan conclusion. Let's go! Yang pertama, apa itu triple constraint? Dalam mengerjakan suatu project, kita perlu membuat batasan agar suatu project menjadi jelas tujuannya. Triple constraint mengandung 3 pilar utama. Yang pertama itu ada scope. Scope adalah suatu skema yang menggambarkan apa aja yang akan dilakukan dalam suatu project. Yang kedua itu ada time atau schedule, itu adalah runtutan waktu yang akan dilakukan selama project berjalan. Dan yang ketiga itu ada cost atau biaya yang akan dikeluarkan saat project berjalan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang triple constraint. Dalam manajemen proyek terdapat elemen triple constraint yang terdiri dari time, scope, dan cost. Pertama, kita memiliki time. Time mencakup jadwal keseluruhan untuk menyelesaikan proyek, mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian. Manajemen waktu yang baik memastikan proyek berjalan sesuai jadwal. Selanjutnya ada scope. Ini mencakup semua yang akan disertakan dan dikecualikan dalam proyek. Definisi scope yang jelas membantu menghindari perubahan yang tidak terkontrol atau scope creep yang dapat mengganggu jalannya proyek. Terakhir ada cost. Cost adalah anggaran yang tersedia untuk proyek tersebut. Manajemen biaya yang efektif memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan tanpa melebihi anggaran yang ditetapkan. Elemen pertama yang akan saya bahas di sini adalah time. Time mencakup periode dari awal hingga akhir proyek, termasuk semua fase perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dan peluncuran. Faktor-faktor yang mempengaruhi time antara lain adalah kesediaan sumber, kompleksitas tugas, ketergantungan antara tugas. Misalnya, ketersediaan tenaga kerja atau peralatan yang terbatas bisa memperpanjang durasi proyek. Begitu juga dengan tugas yang sangat kompleks atau tugas yang tergantung satu sama lain. Misalnya, jika ada satu tugas tertentu yang tertunda, tugas lain yang terkait juga akan ikut tertunda. Misalnya dalam proyek pengembangan perangkat lunak, waktu yang direncanakan misalnya bisa mencapai 6 bulan. Namun, jika ada penundaan dalam pengujian dan penambahan fitur di tengah-tengah, jadwal bisa saja mundur lebih lama dari waktu yang sudah ditentukan. Untuk mengelola time dengan baik, diperlukan penggunaan alat bantu seperti Gantt chart atau critical path method untuk mengawasi kemajuan proyek dan mengidentifikasi potensi penundaan sedini mungkin. Selanjutnya, saya akan membahas scope. Scope proyek mencakup semua pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menghasilkan produk akhir proyek. Mengidentifikasikan scope yang jelas sangat penting untuk menghindari perubahan yang tidak terkontrol selama proyek berjalan. Scope mencakup deliverable proyek seperti produk atau layanan yang harus disediakan, definisi yang jelas tentang apa yang termasuk dalam scope dan apa yang tidak, membantu semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama. Misalnya, dalam sebuah proyek sistem informasi, scope mungkin mencakup pengembangan fitur-fitur tertentu, integrasi sistem yang ada, dan pelatihan penggunaan. Jika selama proyek ada permintaan yang menambahkan fitur baru yang tidak direncanakan, maka bisa menyebabkan scope creep yang dapat mengganggu anggaran dan jadwal proyek. Oleh karena itu, penting untuk memiliki proses manajemen perubahan yang baik, di mana setiap perubahan yang diusulkan harus dianalisis dampak terhadap time, cost, dan kualitas sebelum disetujui. saya akan menjelaskan tentang cost itu sendiri. Jadi di elemen cost seperti yang kita ketahui bahwa setiap proyek itu pasti memiliki anggaran. Jadi cost di sini merupakan semua pengeluaran yang terkait dalam proyek, mencakup pengeluaran sumber daya,
peralatan, material, dan biaya lain. Komponen biaya dalam proyek bisa meliputi direct cost, indirect cost, fixed cost, dan variable cost tergantung dari aktivitas dan output yang akan diberikan. Dalam pengelolaannya, anggaran ini harus direncanakan sebaik mungkin karena akan mempengaruhi elemen lain. Oleh karena itu, kita harus melakukan cost management system dan membuat estimasi biaya sebaik mungkin serta membuat pengendalian cost. Jadi tahu seumpama ada kebocoran-kebocoran karena waktunya kelamaan atau skupnya kelebaran, maka costnya pun akan membengkak seperti itu. Baik, setelah menjelaskan satu persatu mengenai elemen yang ada di triple constant, yaitu scope, time, dan cost, maka hubungan di antara ketiganya haruslah dinamis namun tetap seimbang. Karena jika ada perubahan di satu elemen akan berdampak pada elemen yang lain. Misalnya pada scope dan time, di mana jika ada perubahan mengenai penambahan ruang lingkup, misal penambahan fitur, maka waktu pengerjaannya pun akan bertambah. Kita juga harus bisa menakar setiap activity itu memerlukan waktu berapa. Jadi ketika ruang lingkup atau fiturnya ditambah, kita bisa menakar berapa lama waktunya akan ditambah pula. Begitu juga dengan scope dan cost. Mudahnya untuk menambah satu fitur berarti harus ada activity atau pekerjaan yang dilakukan oleh programmer atau developer. Oleh karena itu upahnya pun akan naik kan, sehingga mempengaruhi cost. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga ketiganya. Jika satu elemen tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak negatif pada elemen yang lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu tools dan teknik yang digunakan untuk slide berikutnya. Saya jelaskan yang pertama adalah Gantt chart, yaitu alat visual yang digunakan untuk perencanaan dan pemantauan waktu proyek. Ini digunakan untuk menampilkan jadwal proyek dengan garis waktu sehingga dapat menunjukkan awal dan akhir setiap tugas serta hubungan antar tugas. Dan yang selanjutnya adalah critical path out method, yaitu teknik manajemen proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi. Identifikasi di sini yaitu jalur kritis dalam proyek, bisa berupa rangkaian tugas yang menentukan waktu dari penyelesaian proyek tersebut. Yang berikutnya yaitu earned value management atau teknik manajemen proyek yang mengukur kinerja proyek berdasarkan waktu dan biaya. Biaya di sini untuk membandingkan pekerjaan yang direncanakan, yang telah sesuai, dan juga biaya yang sudah dikeluarkan. Untuk implementasi atau strategi implementasi triple constraint, yang pertama kita akan melakukan perencanaan, yaitu perencanaan di sini harus yang matang dikarenakan berkaitan dengan proyek yang akan kita kerjakan selanjutnya. Kemudian penggunaan alat manajemen, yaitu alat manajemen proyek yang akan kita lakukan apa saja. Selanjutnya yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi ini harus efektif agar terjalin sesuatu yang bersinergi antara satu tim dengan tim yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah manajemen perubahan yang ketat. Perubahan manajemen ini cukup penting ya. Kemudian yang berikutnya adalah pelatihan dan pengembangan tim. Jadi untuk tim itu harus dilatih agar standarnya memenuhi dari apa yang harus ada di dalam tim. Kemudian berikutnya yaitu pemantauan dan pengendalian yang ketat. Pemantauan di sini setiap unit harus dapat dipantau dengan baik dan dikendalikan dengan ketat agar semuanya terjalin dan juga diselesaikan dengan baik. Baiklah, kita akan lanjut ke contoh kasus dari triple constraint. Deskripsi proyek, perusahaan ABC berencana untuk mengembangkan aplikasi layanan Purna Jual untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam mengajukan klaim garansi dan permintaan layanan. Tujuan dari proyek ini adalah menyediakan platform yang mudah digunakan untuk pelanggan, mengurangi waktu respon layanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dari deskripsi dan tujuan proyek ini, kita akan menjabarkan ketiga elemen tadi. Yang pertama, scope. Kita akan menentukan ruang lingkup dari proyek ini, yaitu
fitur yang tersedia dari registrasi barang hingga laporan klaim. Lalu tantangan dari ruang lingkup ini adalah permintaan fitur tambahan seperti cek dukungan langsung dan status klaim. Lalu strategi mengelola scope ini adalah pertama yang menggunakan dokumen project scope statement yang jelas dan mendetail. Yang kedua, menerapkan proses manajemen perubahan untuk menilai dan menyetujui setiap permintaan perubahan ruang lingkup. Lalu dari elemen time atau waktu, yang pertama kita akan melakukan penjadwalan waktu, yaitu proyek dilakukan selama 6 bulan, mulai dari perencanaan, desain pengembangan, pengujian, dan peluncuran. Lalu tantangan dari waktu ini adalah adanya keterlambatan dalam pengembangan karena perubahan kebutuhan dan penambahan fitur. Lalu strategi mengelola waktu adalah membuat Gantt chart untuk visualisasi jadwal dan pemantauan kemajuan. Dan terakhir, mengidentifikasi jalur kritis menggunakan critical path method untuk fokus pada tugas-tugas yang paling kritis. Yang terakhir, dari elemen cost atau biaya, yang pertama kita akan menganggarkan proyek ini sebesar 200 juta rupiah, mencakup biaya pengembangan, pengujian, dan peluncuran. Lalu tantangan dari biaya ini adalah penambahan fitur dan keterlambatan yang menyebabkan peningkatan biaya proyek. Dan yang terakhir adalah strategi mengelola biaya ini agar tidak membengkak, yaitu menggunakan Earn Value Management (EVM) untuk memantau kinerja biaya terhadap anggaran dan melakukan analisis biaya manfaat untuk setiap permintaan perubahan. Lalu kita masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Triple constraint adalah konsep penting dalam manajemen proyek yang berguna untuk memahami dan mengelola hubungan antara scope, cost, dan time. Manajer proyek dapat memastikan bahwa proyek berjalan lancar, mencapai tujuan yang diinginkan, dan memberikan nilai maksimal kepada pemangku kepentingan. Keseimbangan antara ketiga elemen ini sangat penting untuk keberhasilan suatu proyek, karena jika terjadi perubahan di antara salah satu elemen penting tadi, maka akan mempengaruhi dua elemen lainnya. Dan triple constraint digunakan sejak awal perencanaan proyek hingga pemantauan, dan jika ada perubahan sampai proyek itu selesai. Konsep ini harus selalu dipegang oleh seorang project manager. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.